Ya, terima kasih ya buat teman-teman leader Harvest ya, khususnya Pak Kanho yang telah mengundang saya ya untuk ada kesempatan untuk sharing di sini. Nah, hari ini teman-teman, saya panggil teman-teman apa-apa ya? Oke. Saya mau sharing aja ya teman-teman ya, supaya karena kalau saya memberikan materi yang terlalu berat ya, percuma juga karena saya belum tentu juga menguasai kalau berat-berat. Tapi kalau apa yang sudah saya alami, semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Mantap. Ya. Oke, jadi background saya sebelum saya di Prudential itu seorang IT ya. Ada di sini yang mungkin orang IT, boleh angkat tangan? Oke, satu. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke. Ya, jadi teman-teman, saya ini backgroundnya seorang IT ya. Jadi kuliah saya di STS Informatika, jadi dekat sini di Ngagel, ya di Ngagel ya. Jadi saya kuliah di sana 4 tahun. Saya lulus kuliah STS, terus kemudian saya kerja di sebuah bank ya, Bank BCA. Jadi karyawan IT juga sesuai jurusan kuliah saya. Nah, terus saya kerja di sana tahun 2006 saya keterima ya. Jadi lulusnya tahun 2006. Wisuda bulan 11 langsung keterima di BCA. Sebenarnya nggak langsung keterima sih. Lebih tepatnya gini teman-teman. Kita ini semua lucu ya. Jadi kalau SD itu kan pengen SMP ya. Kalau dulu kita masih SD itu kan kalau ketemu sama orang-orang yang SMP itu kan kita, waduh, SMP ini kan menakutkan gitu ya. Apalagi kalau kita cowok-cowok juga. Terus pas SMP kita pengen SMA ya. Kakak-kakak kelas kita yang celana panjang itu kan, wah gimana ya, kayaknya kok kelihatan dewasa gitu ya, kelihatan jagoan. Kita kepingin SMA. Tapi saat kita SMA kita kepingin kuliah ya. Saat kita kuliah kepingin kerja ya. Pas kerja kepingin balik SMA lagi. Ya kan? Waduh kok enak SMA kayaknya ya. Zaman-zamannya nakal-nakal. Nah, waktu saya kuliah itu setelah saya lulus lulus sidang skripsi, berarti belum wisuda ya, belum wisuda. Jadi saya di sidang skripsi gini, ada beberapa dosen gitu, kita presentasi skripsi kita, terus ditanya jawab apakah bisa menjawab dengan baik. Setelah bisa menjawab dengan baik, selesai acara sidang itu dikasih tahu kalau lulus atau tidak, nilainya berapa. Nah, hari itu senangnya tuh luar biasa. Pernah ngalami? Pernah ya? Seneng istilahnya 4 tahun penantian selesai gitu ya. Itu saya happy waktu itu, serius happy. Apalagi khususnya orang kayak saya yang nggak seberapa suka IT ya. Saya suka IT tapi nggak suka IT. Kenapa? Ya karena waktu itu yang orang kaya di dunia itu Bill Gates teman-teman ya. Bill Gates itu jurusannya komputer. Saya kira kalau mau jadi orang kaya harus jadi IT. Jadi daftarnya STS. Ya. Ternyata sekarang barusan tahu Bill Gates itu kaya bukan karena IT, karena jaringan. Jadi, tapi udah masuk di STS, terus saya nggak suka kuliah di STS. Malah saya merasa jurusan itu tidak bisa membuat saya kaya, nggak betul seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah saya sidangnya lulus itu happy hari pertama, hari kedua happy, ya masih happy ya, kita kemana-mana. Waduh, teman-teman tanya, Andi lulus ya, iya puji Tuhan ya. Semua tuh mujizat, semua mujizat. Dan beneran saya terima mujizat ya. Maksud saya orang kayak saya gini nggak mungkin bisa lulus di STS 4 tahun. Karena teman-teman saya yang lebih pintar dari saya itu lulusnya 5-6 tahun gitu. Jadi saya ini produk mujizat waktu itu. Tapi nanti saya ceritain kenapa kok saya bisa terima mujizat. Nah, terus kemudian 1-2 hari saya happy, hari ketiga happy itu kan juga ada waktunya ya. Mulai mikir, terus berikutnya ini kemana? Nikah. Ya kan? Berikutnya ini kemana? Kalau misalnya hukum mungkin setelah wisuda, setelah sidang nikah ya, itu nggak bisa buat saya, karena saya nggak ada uang. Mungkin bagi orang-orang yang lain setelah lulus kuliah bisa nikah, tapi nggak untuk saya, karena saya nggak ada uang. Orang tua saya
dulu pernah punya pabrik teman-teman, ya, punya pabrik di Magumulyo, ya, pabrik plastik. Karyawannya lumayan, 120 orang. Itu karyawan, punya mesin banyak ya. Apa saya kaya, tapi waktu setelah bangkrut habis. Orang tua saya itu saat saya SMA, orang tua saya sudah ngomong sama saya gini, nanti kalau nikah ya biaya sendiri. Kalau nggak punya uang jangan nikah. Jadi papa mama saya sudah seperti itu. Jadi nggak mungkin kayak Ko Joni itu mungkin setelah lulus kuliah langsung nikah. Mungkin Ko Joni punya uang banyak ya. Kalau saya nggak seperti itu. Amin. Saya waktu itu nggak seperti itu ya. Saya mau barusan lulus kuliah, saya nggak kepikiran untuk mikirkan nikah. Yang saya pikirkan adalah terus saya berikutnya ini saya kerja di mana. Kalau ditanyain ada orang yang setelah lulus kuliah S1, S2 ya, ya mungkin dia suka sekolah, mungkin ada uang lebih orang tuanya, atau mungkin dia memang ingin berkarir lebih baik. Masalahnya saya harus cari uang dan bingung mau kerja di mana. Dan waktu itu saya melamar kerja itu banyak ya, termasuk beberapa pabrik-pabrik. Sampurna ini saya juga daftar ya dekat sini. BCA itu saya juga daftar, Sandilat saya juga daftar beberapa. Saya dikasih tahu sama orang susuk-susuk gitu, dia bilang gini, kamu ngelamar di ini loh, Sampurna, itu gajinya gede, ya. Saya bilang, loh nggak bisa, IPK saya ini 2,79, sedangkan untuk ngelamar di Sampurna itu ada minimal 3, berapa gitu loh. Kan memang perusahaannya kan ada standarnya ya. Terus susu itu bilang gini loh, ya ini susu ini memang udah kaya ya, susu ini kaya. Nah ini saya belajar dari orang-orang kayak gini teman-teman. Dia bilang gini loh, kamu ini kan secara IPK kan nggak keterima, ya kan? Bukan berarti nasibmu nggak bisa lebih baik gitu loh. Dia bilang gitu. Coba lu bikin modal piro sih? Paling amplop coklat, paling ngeprint kertas kurikulum vitae, ya, bikin sing wake, bikin yang banyak, ya, masukkan ke perusahaan-perusahaan, ya, masukkan ke perusahaan-perusahaan sebanyak mungkin. Kalau nggak keterima, ya sudah, memang IPK kamu nggak sesuai standar kok. Tapi siapa tahu berkat kamu ada usaha seperti itu, terus pasanglah foto yang terbaik, ya, foto studio ya, itu still semua ya. Kalau sekarang nggak usah tosir ya, pakai kamera jahat bisa, benar ya. Dulu ditosir semua. Wah, dia bilang pokoknya tunjukkan foto kamu yang paling baik. Siapa tahu HRD-nya suka dengan foto kamu ya. Apa tahu ada bos lihat, wah ini orangnya yang bawa hoki ya, diterima. Siapa tahu? Masuk akal. Tak coba ngelamar, beneran loh. Saya ini keterima di Sandilat ya. Terus saya keterima juga di Sampurna, saya keterima di BCA, ya, dari faktor seperti itu. Terus di BCA itu saya lolos interview sampai 5 kali. Interview pertama lolos, interview 2, 3, 4, 5 lolos. Akhirnya lolos, saya keterima karena seorang IT di BCA. Ya, BCA itu bukan cuma sekedar bank biasa, tapi dia perusahaan IT sebenarnya. Dia invest triliunan untuk IT. Makanya kita dengar kalau BCA selalu lebih canggih bicara masalah teknologi. Saya tahun 2006 itu keterima gaji saya 5,3. Harusan lulus kuliah keterima gaji 5,3. Nah, semua menang kan ya. Saya masuk di BCA. Nah, teman saya yang teman-teman SMA gitu ngomong gini, "Duh, Dik, kamu mau ke BCA ya?" Saya keterimanya di Jakarta. "Kamu mau ke Jakarta?" "Iya." "Buat apa?" "Yuk kerja lah." "Oh, buat apa?" "Loh, emang lu digaji piro?" 5.300.000. Teman-teman tahu nggak dia bilang apa? "Dik, cuma 5.300.000 kamu ninggalin orang tuamu." Teman-temannya apa? Baru lulus kuliah, ya. Keterima perusahaan 2006 loh, 5,3 gede nggak? Jadi keterima gaji kayak gitu, ada teman saya telepon kayak gitu, "Kak, ngangkel loh ya. Ini sudah mau berangkat dikasih tahu kayak gitu kan nggak enak ya." Saya bilang gini, "Loh, ya bagi kamu mungkin duit gitu kecil, bagi saya itu, bagi keluarga saya uang itu segala, uang segitu tuh besar banget gitu loh." Waktu itu seperti itu teman-teman.
Tapi omongan dia tuh saya masih ingat gitu loh. Ya, terus dia bilang gini, lu mau di sana berapa tahun? Jaminan tak orang tuamu tuh panjang umur. Gue ngomong kayak gitu loh. Ya, tapi omongannya dia itu sebenarnya ada masuk akalnya. Teman-teman tahu? Ya, nanti saya ceritain ya. Jadi omongannya dia itu seperti itu saya nggak dengar kok. Wah, ngawur ya. Ya, ya doa no aku ini cepat balik gitu, ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya ke Jakarta. Di Jakarta kata orang katanya hidup di Jakarta biaya hidupnya tinggi. Sebenarnya sama aja. Mau dimanapun, mau di Malang, mau di Sidoarjo, mau di Banyuwangi, mau di Bali, kalau kamu makan di mall terus ya tinggi, ya kan? Coba kamu pergi ke Jember, makan pizza Hut terus ya lagi, sama aja, benjut, bener ya? Jadi saya itu tahun 2006 biaya hidup saya sebulan itu 850.000, ya. Jadi saya ini orang yang cukup bisa hemat ya. Saya tuh sampai turun 13 kilo ya. Turun 13 kilo karena nggak pernah makan daging. Ya, bukan vegetarian. Karena menghemat, ya, menghemat. Jadi saya ini menghemat banget. Tujuannya supaya bisa transfer nama saya. Gitu. Jadi teman-teman, uang itu saya transfer ke orang tua saya supaya orang tua saya bisa buat hidup dan adik saya bisa sekolah. Ya, itu saya lakukan sampai ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya mulai kaget ya karena gaji saya kok nggak naik-naik. Ya bagi orang lain yang sudah pernah kerja mungkin sudah tahu kalau gajinya naiknya setahun sekali ya. Bagi saya yang barusan lulus kuliah kerja bulan pertama 5,3, bulan kedua 5,3, saya ini bingung, kok nggak naik ya? Bulan ketiga 5,3, saya bingung, kok nggak naik? Bulan keempat 5,3, saya ke bos saya, Pak, saya mau tanya, kenapa saya nggak naik gaji? Dikasih tahu, loh memang tunggu setahun. Loh, kok begitu? Loh memang begitu. Walah, saya kira setiap bulan naik gaji itu. Kan nggak ngerti. Nah, bagi yang pernah tahu gitu, loh kok enak gitu. Bagi yang nggak pernah tahu kan dia berani tanya kan? Ya saya nggak ngerti. Saya tanya, oh baru tahu. Nah, tapi sejak pertanyaan seperti itu teman-teman, itu yang membuat saya stres di BCA. Meskipun orang-orang luar sana merasa dengan gaji 5,3 itu kan tahun 2006 itu kan besar. Usia masih 22 tahun. Ya. Tapi bagi saya itu bagi saya, ini tiap orang mungkin berbeda. Bagi saya begitu terima informasi setahun naiknya sekali, saya langsung tidak semangat kerja di BCA. Gitu. Dan saya bukan cuma di BCA, ke depannya saya ini mulai stres gitu. Kenapa kok kerja sudah ditarget loh di BCA itu? Ya gaji 5,3 kan nggak mungkin bangun kerja terus nyantai-nyantai kan nggak mungkin, pasti ada targetnya. Saya ini selalu capai target. Jadi dikasih bikin program. Contoh kayak sekarang kan ada pembayaran transfer ke OVO gitu ya. Nah saya ini kebetulan pegang ATM. Ayo nanti bikin menu ATM BCA untuk transfer ke OVO kayak gitu loh. Transfer ke GoPay, kurang lebih seperti itulah kerjaan saya waktu itu. Ya, bikin menu-menu pembayaran Prudential kayak gitu loh. Ya, menu pembayaran ATM kayak gitu-gitulah. Teman saya bagian BCA. Nah, saya dikasih tugas bikin 4 hari. Saya selesai 4 hari kurang dan selesai. Jadi saya nggak pernah molor. Saya kira tujuannya adalah ya naik gaji gitu loh. Ternyata meleset ya, ternyata naik gajinya setahun cuma sekali. Dan begitu tahu informasi ini teman-teman, itu yang membuat saya nggak mau jadi karyawan. Emang gimana? Cuman BCA waktu itu kerjaan saya. Ya, dan saya itu sudah mulai mikir kerjaan-kerjaan yang lain. Bahkan saya ini orang yang cukup bukan ideal yang harus sesuai ijazah. Ada yang kayak gitu ya? Kalau ijazahnya hukum, mesti kerjanya di bidang hukum. Kalau jurusannya dokter, mesti kerjanya di bidang dokter. Saya ini kebetulan nggak seperti itu. Saya ini pokoknya gini. Intinya saya bisa kerja halal, keluarga saya bisa hidup dengan baik. Saya akan kerjakan apapun itu. Nah, waktu itu sempat saya mau kerja ini loh, mau bikin gerobak jualan tahu crispy. Tahu ya? Saya ini mikir, aduh kalau saya buka tahu crispy, ya buka 10 cabang pasti saya kaya. Terus saya mau buka jualan terang bulan lah apa. Pokoknya intinya saya mau kerjain apapun, meskipun
ya gombolannya sama orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu saya nggak takut gitu loh. Tahu ya sudah miskin mau apa lagi gitu loh, udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Jadi waktu itu sempat mau seperti itu, ya. Tapi ternyata nggak gampang juga ya, izin-izinnya itu nggak gampang. Diusir sana, diusir sini. Singkat cerita, setahun di BCA, 2 tahun di BCA, terus saya ini mau pindah ke grup orang tua, OT. Tahu OT ya? Nah, di OT itu saya punya kenalan, ternyata dia itu seorang marketing, gajinya 1,5 juta, ya, plus komisi, bonus-bonusnya ya, bonus apa banyak ya, insentif lainnya semua tuh dapat bisa 8-9 juta. Nah, menurut saya ini menarik ini, ya, berarti kalau saya kerja keras bisa dapatnya gede, kalau saya malas-malasan dapatnya memang sedikit. Tapi bagi saya yang mau berjuang nggak ada masalah. Sempat mau ngelamar seperti itu, sempat mau pindah ke sana, udah mulai bikin CV ya, udah bikin. Nah, cuma Tuhan itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang Tuhan pertemukan saya sama orang yang tidak kenal ya. Tuhan kirimkan malaikatnya. Jadi ada orang tidak kenal datang ke kos-kosan saya, ya, nawarin deh hari Minggu 8:30 pagi. Wah, aneh kan? Jadi hari Minggu 8:30 pagi orang ini datang ke kos-kosan saya, nawari Prudential, kenalan gitu. Nah, saya itu ada orang asing gitu ya. Kan saya bukan orang sana kan, saya orang Surabaya. Saya merasa nggak ada masalah gitu. Siapa tahu bagi-bagi gandau gitu ya. Mungkin bisa jual apa gitu. Saya kira kayak gitulah. Lalu dia nawarin saya Prudential. Ya, Wandi, halo kok kenalan. Oh iya, Pak Amin, Wandi. Kerja di mana? Saya bilang saya di BCA ya. Saya staff IT. Oh, kalau kamu kerja di mana? Oh, saya di Prudential. Saya ini langsung diem, waduh, Prudential asuransi ya. Terus dia bilang gini, loh, udah pernah tahu Prudential? Oh ya, tahu asuransi. Udah tahu produknya kayak apa? Saya bilang gini, nggak usah nawari saya ya. Orang tua saya nggak suka asuransi. Terus dia bilang gini, loh, emang pernah kepahitan sama asuransi? Ya nggak pernah beli yo. Nggak pernah beli mana bisa kepahitan ya kan? Nah, terus kenapa kok nggak suka? Nggak tahu, pokoknya orang tua saya bilang pokoknya nggak boleh aja gitu loh. Terus dia bilang gini, ya, gini aja kok, tak jelasin ya, 5 menit tentang Prudential, produknya kayak apa, janji nggak usah beli. Gitu ya, singkat cerita dia jelasin. Dia presentasi. Nah, tapi kan saya ini orangnya meskipun tadi keras gitu ya, nggak mau tawa dan sebagainya, tapi saya ini juga nggak goblok gitu loh. Maksud saya, begitu dia presentasi saya juga dengerin. Dia presentasi saya dengerin. Dia presentasi dari awal sampai akhir. 5 menit selesai. Terus dia pulang. Tapi dalam hati saya saat dia presentasi saya ini berpikir, kok bagus gitu loh. Mantap ya? Kok bagus ya? Tapi saya nggak berani ngomong kan ya, gengsi ya. Ya kan? Terus bilang nggak mau, kok bilang tiba-tiba kok gelem kan gitu. Jadi akhirnya cerita dia pulang. Setelah dia pulang, saya mikir, kok bagus ya? Beneran ya? Gitu loh. Jadi kasarannya kayak gini teman-teman. Mungkin waktu tahun 2008 itu gambarannya kalau sekarang kayak gini loh. Ada OVO gitu loh. Beli apa buy one get one, beli apa cashback 50%, beli apa cashback 70%. Maksud nggak install gitu loh. Ada aplikasi bagus kayak gitu bisa bikin kita hemat. Maksud kita masih bersikeras nggak mau pakai aplikasi. Kan konyol ya. Kan nggak ada salahnya juga menginstal juga nggak bayar kan, nggak usah registrasi NPWP ya, lampir no slip pajak kan nggak usah. Install aja gratis, daftaran apa? Saya suka nggak ngerti yang daftaran isi saya. Daftar aja gratis kan gampang. Saya ini mikir itu seperti itu. Ada produk Prudential segitu bagusnya, kalau saya nggak ikut ya toyo. Emang ya gitu loh. Ya, tapi hari Seninnya saya ngobrol sama supervisor saya tadi itu yang bos saya. Saya bilang, Pak, Bapak tahu Prudential? Oh tahu. Pak, bagus tak? Bagus. Saya juga nasabahnya. Saya ini bingung. Bosnya BCA, maksudnya supervisor saya di BCA kok nggak nabung di BCA gitu? Kok nabungnya di Prudential? Pak nggak takut uangnya dibawa lari? Itu punya Inggris nih. Ternyata dia kan orang IT ya, itu cukup pinter juga. Itu kan punya Inggris Andi, kuat gitu loh. Emang kamu menaruh duit berapa gitu? Kok takut bawa lari gitu? Jadi ya juga ya. Ya, jadi dia cerita tentang perusahaan itu besar banget. Saya ini mikirnya gini,
produknya bagus, pulsanya bagus. Nah, terus 1 minggu kemudian orang itu tadi datang lagi hari Minggu ke tempat saya. Saya baru tahu kalau itu istilahnya namanya follow up ya. Kalau dulu kan nggak ngerti kan orang IT nggak ngerti kayak gitu-gitu. Kok kebetulan datang lagi kan gitu. Ternyata itu di follow up, memang sudah diperencanakan dalam schedule-nya dia. Nggak ngerti. Terus, silakan duduk. Nah, saya ini kan orang-orang koleris teman-teman ya. Jadi langsung saya to the point. Bro, saya mau tanya, di tempat kamu ini di Budeja ada lowongan marketing nggak? Saya tanya seperti itu. Tuh, saya kira daripada saya ngelamar di OT Group, jualan wafer, jualan kecap gitu, kan lebih baik jualan produk ini gitu. Produknya bagus, perusahaannya besar. Berarti kan, wah kan lebih bagus gitu loh. Menurut saya gitu. Dikasih tahu, ada kan gitu. Terus berikutnya saya tanya gini, gajinya berapa? Karena setahu saya di OT Group 1,5 plus sampai 8-9 juta. Dikasih tahu, gaji pokoknya 0. Nah, teman-teman, ini berhenti dulu ya. Setelah saya di Prudential, ini berhenti dulu ceritanya. Setelah saya di Prudential, setiap kali saya bilang sama teman-teman saya, orang-orang saya bilang ini, di Prudential gaji pokoknya 0. Semua tuh pada lari gitu, pada nggak mau. Saya juga bingung. Jadi setelah saya di Prudential, saat saya di Prudential, ditanyai orang, di Prudential kamu gaji berapa? Saya bilang, di Prudential gaji pokoknya 0. Semua tuh pada nggak mau. Nanggap ya? Nah oke, kembali ke saya. Waktu saya dikasih tahu gaji pokoknya 0, saya bilang gini, nggak mungkin bro, kalau gaji pokoknya 0 kamu kok mau di sini? Nanggap ya saya? Jadi banyak orang itu begitu dikasih tahu gaji pokoknya 0 langsung mereka nggak mau. Sedangkan saya ini, enggak, saya bilang, saya ini bukan orang pintar, tapi saya juga nggak goblok. Saya ini mikir, nggak ada orang itu mau melakukan sesuatu tanpa dapat upah, itu nggak ada. Bahkan orang melakukan apapun itu ya, itu kan sebenarnya kan kebaikan dan lain sebagainya kan sebenarnya kan supaya dapat pahala. Coba melakukan kebaikan nggak dapat pahala, belum tentu juga berbuat baik. Intinya semua itu kan kalau nggak dapat upah belum tentu mau, gitu. Anggap ya. Nah, nggak mungkin bro. Kalau gaji pokoknya 0, terus kamu kok mau di sini? Gitu. Terus dia cerita, loh karena di sini dapat komisi. Nah saya ini orangnya bukan langsung defend, langsung nggak mau dengerin orang ngomong. Kayak apa? Diceritain. Ya kan tadi itu kan di OT Group kan 1,5, bisa 9 juta. Nah menurut saya lebih baik daripada di BCA. Di BCA waktu saya sudah 6,3 sih. 6,3 bonusnya nggak ada. Lembur dapat Burger King. Meskipun teman-teman saya waktu itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau Burger King sekarang kan gampang. Zaman dulu kan Burger King kan begitu mewah ya. Tapi bagi orang kondisi ekonominya waktu itu kayak saya, kita nggak pernah butuh makanan lagi, kita butuh uangnya aja gitu ya. Ngapain makan Burger King, lebih baik kan makan warteg. Sisanya kan disimpan. Jadi waktu itu saya dijelasin kalau income di Prudential itu nggak ada gajinya tapi komisi. Tahun pertama kalau ikutin aturannya Prudential dia bilang income-nya bisa 5 juta. Saya waktu dengar itu biasa aja teman-teman. Oh ya, biasa. Kenapa kok biasa? Karena saya pertama kali kerja 5,3. Ya mungkin bagi teman-teman saya yang lain yang UMR waktu itu 1,5, kalau dikasih tahu tahun pertama income bisa 5 juta mungkin hebat ya. Gede banget 5 juta. Ini bagi saya terima 5,3 kan pertama kali kerja. Jadi begitu dikasih tahu 5 juta, gue biasa aja. Ini yang bikin menarik. Dia bilang tahun pertama 5 juta, tahun kedua 10 juta. Saya langsung kaget waktu itu. Begitu dia cerita seperti itu, saya langsung kaget. Hah? Karena saya BCA 2 tahun income naik 10% setiap tahun. Ini penting teman-teman bagi saya waktu itu. Ya, ini yang bikin saya nih melek gitu. Ya, makanya saya juga bingung kok banyak orang juga jadi karyawan dia bisa berlama-lama gitu. Bukan menghina, enggak. Karyawan itu enggak jelek, ya kan? Kita semua juga butuh namanya karyawan kan. Kenapa kok ketawa kayak gitu ya? Oh ya. Iya. Jadi waktu itu saya mikirnya gini teman-teman.
tahun kedua bisa 10 juta, tahun ketiga bisa 20 juta, tahun keempat bisa 40 juta, tahun kelima bisa 100 juta. Saya ini kaget ampun. Gila ya. Di BCA nggak kayak gini loh. Padahal BCA itu perusahaan paling diminati nomor 2 waktu itu. Nomor 1 Astra, nomor 2 BCA se-Indonesia. Ya kita ngomong yang swasta, kita ngomong yang BUMN. Saya ini mikir, BCA aja nggak kayak gini gitu. Akhirnya ya singkat cerita, saya tanya gimana caranya kan, hitung-hitungannya kayak apa. Saya juga nggak mau langsung percaya. Saya minta dijelasin detail-detailnya kayak apa gitu loh. Terus dia bilang gini aja Bu Adit, kita ke kantor. Ya, lu nggak usah, kamu aja yang jelasin nggak apa-apa. Saya ini cukup bisa dengerin orang kamu ngomong. Dia tetap nggak mau. Ya, ternyata itu memang sistemnya ya. Caranya seperti itu. Jadi teman-teman, jadi gini, kalau dibilang rekrut itu income-nya harus besar, salah. Banyak orang income-nya besar nggak bisa rekrut. Serius, banyak orang yang income-nya besar, mereka nggak bisa rekrut. Ya itu saya ini, dia waktu itu nggak mau jelasin, dia bilang ikut aja ke kantor. Ya singkat cerita saya bilang, ya udah nggak apa-apa kan. Dalam hati saya loh, saya ya kepengen loh ya bisa dapat 100 juta gitu. Ya kan daripada engkel-engkelan kan. Kalau dia nggak mau ngantar saya kan saya yang rugi. Waktu itu saya yang mikir kayak gitu. Ya wes kantornya di mana? Dikasih tahu. Dikabarkan peta, ya udah saya datang. Singkat cerita setelah saya datang, saya ini merasa, wih luar biasa banget ya. Waktu saya datang, saya ikutin seminarnya sekian jam. BOP, ya BOP, saya dengerin semua dari awal sampai akhir. Saya perhatikan, karena benar-benar saya ini mau mengubah hidup saya gitu loh. Karena saya merasa di BCA ini saya nggak bisa kaya, kan 1 tahun naik sekali, ya kan? Dan saya nggak nemu solusi lain gitu. Karena orang tua saya nggak punya modal lagi untuk biayai keluarga saya, untuk modalin usaha saya. Malah saya yang membantu secara finansial. Terus kemudian setelah acara selesai, saya ini ya dikasih tahu syarat-syaratnya untuk join. Itu hari Sabtu teman-teman. Ya, hari Minggu, ya, hari Senin saya menguatkan menguatkan diri saya bahwa itu akhir saya di BCA. Saya masukkan surat resign waktu itu. Ya. Tepuk tangan dong. Nah, sometimes banyak orang bilang katanya nekat gitu. Katanya lo kok cek nekat ya, kok berani full time di Prudential yang belum ada income, meninggalkan BCA yang income-nya waktu itu 6,3 tahun 2008. Dibilang nekat ya. Dari kanan kiri bilang saya ini nekat. Saya juga waktu itu untungnya saya ini untuk budek gitu ya, kata tiger ya. Saya nggak dengerin orang-orang itu bilang apa. Kenapa? Karena saya punya pemikiran gini. Saya sudah merasakan jadi karyawan mendapatkan gaji yang paling besar di antara teman-teman saya. Ya, gaji saya di BCA tahun 2006 pertama kali lulus kuliah 5,3 itu paling besar di antara teman-teman saya semua gitu loh. Dan itu pun menurut saya tidak bisa memuaskan impian saya. Khususnya minimal gini lah, nggak usah bicara masalah nanti beli mobil-mobil mewah, nggak usah. Untuk ya biaya pernikahan, ya beli rumah satu, beli mobil satu itu nggak cukup gitu loh. Ya, nah ternyata begitu saya dikasih tahu Prudential seperti ini, saya merasa ini bisa bantu saya. Nah, karena ada menurut saya ya, ini bisa bantu saya, ya otomatis saya harus semangat gitu loh untuk menerima informasi ini. Dan sedangkan di BCA yang kata orang bagus, itu kan kata orang, saya nggak mau. Jadi saya full time di Prudential, orang tua nggak setuju, papa mama nggak setuju, ya banyak hal, ya. Cuma ada satu orang yang setuju saya di Prudential, itu leader saya ya. Leader saya setuju saya di Prudential. Yang lainnya nggak setuju. Tapi teman-teman, cerita ini apa? Makanya kalau ada orang bilang say thank you with your leader dan lain sebagainya, mungkin kalau agent baru nggak tahu gitu. Tapi bagi saya
saya sangat merasakan sekali. Waktu saya jadi agent, mantan saya mutusin saya ya, dibilang jangan sama Andi ya, masa depanmu susah, rugi, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Jadi itu saya alami teman-teman. Jadi nggak langsung jadi agent sukses langsung, enggak. Ya banyak juga papa mama nggak setuju ya, dimarah-marahi, wis dilok-lokno lah, ya dibanding-bandingin sama saudara-saudara saya ya, dibandingin sama saudara saya yang sudah masuk Sampurna lah, bandingin kanan kiri. Gimana itu ya, tentang sudah mau beli rumah dan lain sebagainya. Saya ini mental, saya begini aja. Bentar mah pertandingan belum selesai baru dimulai. Kita lihat 3-4 tahun lagi, saya bilang gitu. Ya, baru jadi agent ngomongnya kayak gitu. Saya gini, karena saya melihat di BCA meskipun gajinya gede itu nggak ada masa depan. Teman-teman saya masih di BCA hari ini. Saya tanya income berapa sekarang? Ya lumayan lah. Ya, kurang lebih 14-15 juta sebulan. Oke lah. Ya lah. Jadi sometimes gini teman-teman. Contoh ini, kalau kita bukan orang prudential, kita lihat jadi malaikat gitu. Kita lihat. Sometimes mungkin orang-orang itu mereka bersyukur nggak dapat income 15 juta? Bersyukur. Tapi seandainya waktu itu dia keluar dari BCA dan dia menguruskan di Prudential, hari ini bisa income 150 juta sebulan, kira-kira bersyukur nggak? Lebih bersyukur. Sama-sama bersyukur, benar nggak? Sana bersyukur, sini juga bersyukur, benar ya teman-teman? Jadi sebenarnya semua itu kan tergantung pilihan. Sama-sama enak kok, tapi ada enaknya lebih beda, ada kelasnya kan gitu aja. Nah, akhirnya waktu itu saya setengah tahun ya, saya berjuang. Saya benar-benar ya berjuang di Prudential, saya nggak mau main-main. Saya join Prudential, memang kata orang nggak pakai modal ya. Tapi keputusan saya untuk full time dari BCA ke Prudential itu nggak sembarangan ya. Saya benar-benar harus sukses karena sudah menyangkut nama baik orang tua saya dan lain sebagainya. Akhirnya saya benar-benar serius gitu. Jadi nggak asal jadi agent terus sembarangan dulu berapa saat barusan semangat, bukan. Dari awal saya langsung serius. Saya setengah tahun promosi UM teman-teman waktu itu. Saya promosi UM dalam waktu setengah tahun. Ya sekedar info, waktu itu saya leader saya di Jakarta, ya kan. Saya kan terdaftar kantor di Jakarta. Nah tapi saya itu kan udah nggak ada penghasilan ya. Kalau di Jakarta kan ya biaya kos dan lain sebagainya kan berat. Jadi saya pulang ke Surabaya. Jadi artinya setelah jadi agent ya, itu saya jauh dari leader saya. Saya jauh dari kantor saya. Jadi makanya kalau kadang hari ini ya kita merasakan ada kantor kayak gini di Harvest ya, Senin malam diadakan acara seperti ini. Kalau saya tuh dulu nggak ada. Jadi banyak sekali